Kalau seandainya Pak Anies jadi presiden atau Pak Ganjar, nih taruhan motor saya ini. Ini motor saya baru, baru beli 1 minggu. Ini udah ada PPKB-nya komplit. Kalau seandainya Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden, ini motor saya bakar. Saya bakar motor saya ini. Sumpah saya bakar motor ini kalau Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden. Saya bakar motor ini. Ini motor saya baru, Vario ini. Iya, beli 30 juta lebih ini. Saya bakar kalau seandainya Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden. Iya, saya pertaruhkan motor saya ini, saya bakar. Saya manjat pohon kelapa, saya terjun. Waduh. Tapi untung lah ya. Nih teman-teman ya, saya mau ngomong lagi sekali lagi nih ya. Pegang omongan saya. Kalau seandainya Pak Anies jadi presiden atau Pak Ganjar, nih taruhan motor saya ini. Ini motor saya baru beli 1 minggu. Ini udah ada PPKB-nya komplit. Kalau seandainya Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden, ini motor saya bakar. Saya bakar motor saya ini. Sumpah saya bakar motor ini kalau Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden. Saya bakar motor ini. Ini motor saya baru, Vario ini. Iya, beli 30 juta lebih ini. Saya bakar kalau seandainya Pak Anies atau Pak Ganjar yang jadi presiden. Iya, saya pertaruhkan motor saya bakar. Saya manjat pohon kelapa, saya terjun. Waduh. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wow, bapak-bapak ini sampai taruhan ya. Kalau Pak Anies ataupun Pak Ganjar jadi presiden, maka motor yang baru dia beli akan dibakar. Dan bapak ini mau manjat kelapa dan terjun. Waduh. Tapi untunglah Pak ya. Untunglah bapak ini. Karena apa? Karena Bapak Prabowo menang. Waduh, prediksi bapak ini memang benar ya. Kalau Prabowo menang, ya berani mengatakan begitu karena sudah yakin sekali kalau Prabowo Gibran pasti akan menang. Jadi bapak ini berani mengatakan seperti ini ya kan. Ya sampai-sampai kalau misalkan nanti siapa Ganjar ataupun Anies yang menang, ya kita lihat video selanjutnya ya kan. Bapak ini bakar motor dan bapak ini terjun daripada pokok kelapa. Tapi sayangnya, tapi memang sudah menang ya kan. Baguslah bapak ini, lucu juga ya kan. Oke baik guys, kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Kita akan mereaction beberapa video dan ya di sini masih kita pantau soal politik-politik juga ya kan. Ada yang lucu, ada yang tegang, ada yang demo, ada yang gitu ya, ada yang joget-joget ya, mantap-mantap lah ya kan. Yuk sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu. Dan ini dia videonya. Pak Broro menang, makan gratis, potong daging banteng. Udah sampai di sini dulu, sekian. Sebenarnya ini 2 putaran. Wow. Tapi nanti biar 2 putaran. mereka yang berbicara. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Seperti Amin, TPDD Lampung tolak rekapitulasi. Kami akan tempuh jalur MK.
Bapak kelabing sawaknya ceneot. Ya Allah ya Tuhanku saya. Udah woi. Kalau kalah itu udah sih. Terima kekalahan gitu loh. Namanya orang bertarung itu siap menang siap kalah. Kalau udah kalah ya udah loh, terima kenyataan ya Allah. Ya Allah. Kalau bedanya cuma 1% 2%, taruh lah ya. Ngomong curang lah, inilah itulah, benaul lah. Lah ini beda udah jauh banget loh. Udah jelas masyarakat tuh menginginkan Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi presiden, wakil presiden. Udah terima. Sekarang ini bukan saatnya yang gini lagi loh. Membuat kegaduhan, kericuan kayak gini, apa tolaklah inilah nggak terimalah kekalahan. Kamu orang terima aja kekalahan. Sekarang saatnya kita bergabung bersatu untuk membangun Indonesia ini. Bersama-sama bahu membahu untuk kemajuan Indonesia, membawa Indonesia menjadi Indonesia yang emas, yang maju. Iya benar. Udahlah, nggak capek kamu orang ini. Tetap nanti presiden kita bakal dilantik ya Pak Prabowo. Udahlah. Terima aja kekalahan. Benar. Daripada nyampe-nyampein badan, bener aja. Namanya tanding tuh ada yang menang ada yang kalah. Kalau mau menang semua bukan pertandingan namanya. Tahu saya. Susah bener ngomongin kamu orang ini. Laju nggak terima terus kalau kalah. Benar. Ning pala saya. Tapi kalau di masyarakat, saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga damai, mencari nafkah juga dengan tenang, tidak bermasalahkan lagi masalah-masalah pemilu. Aman semuanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak Menko Polhukam itu benar adanya. Masyarakat di bawah itu sudah damai, tenang, aman. Tidak lagi mempersoalkan permasalahan pilpres dan pemilu. Karena pada dasarnya masyarakat itu sudah menerima siapa pemenangnya. Iya kan? Yang tidak menerima siapa pemenangnya itu kan elit. Kelompok-kelompok yang calonnya kalah. Terus ada demo-demo itu, ya itu bagian dari kelompok-kelompok yang tidak menerima kekalahan itu. Kalau masyarakat, walaupun itu tidak memilih Prabowo Gibran, mereka sudah menerima. Lagian bagi masyarakat bawah, tidak menerima itu apa gunanya? Iya kan? Betul. Jadi siapapun pemenangnya, masyarakat bawah itu sudah menerima dengan lapang dada, dengan legowo. Yang tidak menerima itu kan elit, orang-orang atas itu, ya kan? Elit politik. Coba cek sendiri ke pasar, ke sawah, ke lingkungan masyarakat, tanya satu persatu. Masyarakat kebanyakan sudah menerima, ya. Pak Menko Polhukam, terima kasih atas pencerahannya, atas arahannya, memberikan statement yang menenangkan, memberikan statement yang memberikan pencerahan kalau pemilu ini sudah selesai, sudah damai, sudah tenang. Terima kasih Pak Menko Polhukam, sukses selalu, hormat Jenderal. Ya benar ya guys, kalau kita di bawah ini memang kalau kita lihat ya, adalah di kampung-kampung saya juga kan, ada juga pendukungan nih, pendukung Ganjar. Tapi kalau di sini memang sudah adem ayem, kita sudah bergaul, sudah ya biasanya kita saling komen, ya macam-macam, kita berdebat sewaktu pemilu. Tetapi sekarang udah enggak lagi karena kita udah bicarakan soal pekerjaan ataupun macam-macam ya kan. Tidak bisa dibilang mereka-mereka ini sudah menerima legowo ya kan. Tetapi ya elit-elit yang di atas ini masih ya mempengaruhi sebagian orang, separuh orang untuk berdemo dan ya macam-macam, seolah-olah negara ini tengah kacau ya kan. Udahlah ya, udahlah, ayo legowo saja, ikut kami rakyat biasa ini ya, cepat legowo ya, para elit politik yang ada di atas sana, ayo cepat-cepat legowo. Sudah kita tunggu saja Prabowo Gibran dilantik, udah kita sama-sama majukan Indonesia ini ke depan ya kan, menuju Indonesia emas. Toh kalau Indonesia maju kan kita semua yang untung, kita semua yang bahagia ya kan. Ya, jadi saya berharap Luhut, mari kita dukung kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Iya. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Iya benar juga ya. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat.
Ya. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Iya. Ini saya jelek-jelek, saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak, orang paling depan patroli. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof. Sekarang bulletproof saya bilang sama Kasat itu. Li, kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya, haleluya, nggak mati-mati saya bilang. Jadi apa yang mau saya katakan, semua itu ada zamannya. Iya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap, wah, kalau dulu di Kopassus itu bilang, wah, itu komandan ada isimnya. Isim itu bahasa Sunda tuh apa tuh, Bu? Ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Itu yang saya bilang sama Kasat. Ada lindung tinjau, lindung tembak. Ada gerakan perorangan. Itu aja kau bikin. Sekarang ada kalian drones. Ada director finder. Kau bisa menjejakin musuhmu. Sehingga sekarang operasi militer di Papua, hasilnya itu sangat bagus. Iya, sekarang kan lebih canggih. Dan kemudian dibikin operasi teritorial, uang, dana yang untuk misalnya ke Papua daerah terpencil yang ada di Bappenas, ya suruh aja TNI itu bikin air, bikin sumur, bikin pertanian, pasti sampai di sana. Nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan. Iya. TNI itu kan gampang itu. Ya kalau kau berhasil nanti kau ya sudah kau promosi ke sana gitu. Ya udah dia langkah tegap pasti kerjain itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai. Jangan lagi ada nomor-nomor sana, nomor situ. Ya, itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Ya, maju kan. Nanti 5 tahun lagi kita tempur lagi yang mau pilih presiden. Silakan kau tempur lagi. Saya udah nggak ikut-ikut tempur-tempur itu. Ya. Tapi setiap 5 tahun itulah demokrasi, itulah pesta demokrasi. Jangan karena itu kita jadi musuhan. Malah menghambat program-program yang sudah kita buat ini. Betul. Saya titip betul sama kalian semua. Ya, itu aja dari saya. Waduh, mantap. Saya setuju sekali dengan apa pernyataan Pak Luhut ya. Yuk sudahlah ya kan, Pilpres sudah selesai, yang sudah jadi ayo kita dukung, udah untuk kemajuan kita bersama ya kan. Nanti 5 tahun lagi kita perang lagi ya. Udah setiap 5 tahun kita ada pesta demokrasi ya sudah, nanti kita perang lagi ya kan. Perang maksudnya perang ya antara 01 kayak 02 kayak nanti entah sampai 0 berapa kayak ya. Udah ya. Yuk mari bersama-sama. Mungkin yang di bawah memang sudah legowo semuanya kan, dan ada segelintir yang dipengaruhi oleh elit-elit politik. Mungkin ada yang dibayar untuk demo ya kan, banyak lah ya, bermacam-macam lah ya kan. Ada ya pokoknya yang elit-elit politik ini yang masih kepanasan, yang masih tidak terima Pak Prabowo menang karena menangnya 1 putaran. Mungkin itulah alasan mereka ya kan. Karena suara mereka itu hanya 17%, hanya 25%. Tidak menyangka kalau Prabowo Gibran dapat 58%, kan hampir 59%. Waduh, sudahlah. Menurut saya, mari kita bersama-sama untuk membangun negara ini, bangsa dan tanah air ini supaya semakin maju. Mari kita support pemerintah yang ada, dan mari kita support pemerintah yang terpilih. Ya Pak Prabowo Gibran untuk kedepannya. Nanti 5 tahun lagi kita tempur lah ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian beri tanggapan di dalam kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan supaya sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.